Halo semuanya, aku sudah lama menjanda, kata orang. Di usiaku yang hampir 50 ini, penampilanku masih sangat menarik. Bahkan banyak yang bilang aku cantik. Melalui video ini aku akan menceritakan perasaan yang ada dalam anganku selama ini. Tolong bantu aku dengan subscribe dan tinggalkan komentar terbaikmu. Simak videonya hingga akhir, karena ini bukan sekedar cerita. Namaku Siti, usiaku sekarang 48 tahun. Aku sudah lama hidup sendiri, terpisah dari suamiku bukan karena kematian, tapi karena pernikahan kami memang tak bisa diselamatkan lagi. Kami bercerai lebih dari 10 tahun yang lalu. Anak-anakku sudah besar dan tinggal jauh. Si sulung di Bandung, sementara si bungsu kuliah di Yogyakarta. Rumah ini, meski kecil dan sederhana, adalah satu-satunya tempat yang masih tersisa untukku. Aku biasa menjalani hari dengan kesederhanaan, bangun pagi, menyiram bunga, masak secukupnya, kadang berbelanja ke pasar. Hidupku tenang, tapi kosong. Ada rasa sepi yang selalu menggema di dada, seperti angin yang tiada henti berdesir di lorong-lorong hati. Setiap malam, aku sering duduk di beranda rumah, menikmati cahaya redup lampu taman dan bunyi jangkrik yang monoton. Tangan ini gemetar kalau ingat masa lalu, masa ketika rumah ini penuh dengan tawa anak-anak, teriakan mereka berebut mainan, atau tangis mereka saat sedih. Sekarang hanya ada sunyi, dan kadang kesedihan itu datang tanpa permisi. Aku pernah menikah muda, umur baru 20, aku sudah menjadi istri dan ibu. Suamiku, Dudi, dulunya lelaki yang baik, rajin bekerja, dan setia. Tapi waktu berubah. Begitu juga dia. Perlahan, ia mulai jarang pulang. Alasannya selalu sama. Kerja lembur, teman-teman yang harus dirayakan ulang tahun, atau sekadar ingin menenangkan pikiran. Lama-lama, alasan itu tak cukup lagi menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Dia berselingkuh. Aku tahu dari tetangga, dari telepon yang tidak sengaja ku dengar, dari aroma parfum asing di bajunya. Aku mencoba bertahan demi anak-anak, tapi ternyata perceraian adalah jalan satu-satunya yang bisa menyelamatkan sisa harga diriku. Aku bukan wanita lemah. Aku belajar hidup mandiri, mencari penghasilan tambahan dengan menjual kue tradisional dan membuka les privat. Aku bangkit pelan-pelan. Meski bekas luka itu tak pernah benar-benar hilang, dan di sebelah rumahku tinggal Rizal, tetangga muda yang gagah dan ramah. Usianya sekitar 35 tahun. Dia menikahi seorang wanita cantik bernama Dinda, yang kemudian bekerja di luar negeri sebagai TKW. Sejak itu, Rizal tinggal sendirian di rumah mereka. Rumahnya lumayan besar, tapi entah kenapa suasana di dalamnya terasa dingin. Kami sering bertemu, saling menyapa, sampai akhirnya waktu membuat kami menjadi teman yang akrab. Awalnya hanya basi-basi, tapi lama-kelamaan obrolan kita semakin panjang. Dia sering bertanya tentang resep kueku, sementara aku suka menanyakan kabar istrinya. Kadang aku melihat kilatan kesedihan di matanya, kesepian yang mirip dengan milikku. Aku tak pernah menyangka bahwa dari titik awal yang begitu biasa, akan lahir sebuah cerita yang nantinya akan mengubah hidupku selamanya. Tapi itulah hidup. Kita tidak pernah tahu dari mana kebahagiaan akan datang. Terkadang ia hadir dalam wujud orang lain yang juga sedang mencari arti cinta. Seperti kita, pertemuan pertama kami yang benar-benar berkesan adalah ketika dia membantuku mengangkat belanjaan yang terjatuh di depan rumah. Saat itu, hujan baru saja reda. Aku sedang memunguti sayuran dan bumbu dapur yang terserak di aspal basah. Tanpa permisi, Rizal tiba-tiba muncul dari pagar sebelah sambil membawa plastik belanjaan. "Bu Siti, biar saya bantu," katanya ramah. Aku sempat kaget, tapi dengan sigap, dia sudah mengumpulkan semua barangku, lalu menyerahkan satu persatu padaku. Tangannya kuat tapi lembut. Matanya, entah kenapa, membuat pipiku agak panas. Dia tersenyum, dan senyumnya itu bukan sekadar seringai biasa, ada kehangatan di dalamnya. Ada kedamaian yang tak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Kami ngobrol sejenak, hanya tentang cuaca,
jalan-jalan yang becek, dan rencana perbaikan drainase di lingkungan kami. Tapi entah mengapa, rasanya seperti sudah mengenalnya bertahun-tahun, seperti sudah saling tahu hati tanpa banyak bicara. Sejak hari itu, pertemuan-pertemuan kecil mulai terjadi. Kadang aku menyapanya saat dia sedang menyiram tanaman di halaman rumah. Kadang dia datang ke rumahku untuk meminjam alat, atau sekadar bertanya kabar. Lama kelamaan, obrolan itu semakin sering terjadi. Aku mulai merasa kasihan melihat dia. Setiap kali lewat depan rumahnya, aku lihat piring bekas makanan menumpuk di wastafel, karena ia sendirian. Suatu pagi, aku nekat membuatkan nasi uduk dan lauk pauknya, lalu ku ketuk pintu rumahnya. Coba cicipin. Mas, kasihan kamu cuma makan mie instan setiap hari, kataku sambil tersenyum. Dia terkekeh. Ibu ini kayak ibu sendiri aja. Tapi dari hari ke hari, ia mulai terbiasa. Bokon kadang, kalau aku masak lebih, dia pasti datang. Aku juga suka menanyakan kabar istrinya, meski jawaban Rizal selalu singkat. Alhamdulillah, baik Ma. Sibuk kerja. Di balik jawaban itu, aku bisa merasakan sesuatu yang kosong. Seperti ada rindu yang tak tersampaikan. Dan mungkin aku punya rasa yang sama dengannya. Kesepian yang dayam-dayam mencari teman. Lalu suatu sore, saat hujan turun deras, dia datang ke rumahku, basah kuyup. Kemeja putihnya lengket menempel di tubuh atletisnya. Rambutnya masih tetesan air. Aku buru-buru ambil handuk dan menyuruhnya duduk di ruang tamu. Maaf ya Bu, saya cuma pengen ngobrol. Di rumah terasa sepi banget, ujarnya pelan. Aku diam sejenak, lalu tanya, ada apa? Cerita dong. Dia menatapku, pandangan matanya begitu dalam. Lalu, dengan suara rendah, dia berkata, saya merasa nyaman di sini. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalaku selama berhari-hari. Bukan hanya karena artinya, tapi cara dia mengucapkannya seperti sebuah penyerahan diri, seperti akhir dari pencarian yang lama. Dan dari situlah, kedekatan kami mulai terasa berbeda. Bukan lagi sekadar tetangga yang saling tolong-menolong, tapi dua jiwa yang semasima saling menemukan titik hangat di tengah dinginnya hidup. Entah bagaimana, kedekatan kami mulai melewati batas. Mungkin karena terlalu sering bertemu, atau mungkin karena rasa sepi yang sama-sama kita rasakan. Tapi satu hal yang pasti, hubungan ini tak lagi sekadar persahabatan biasa. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, Rizal datang ke rumahku setelah maghrib. Aku sedang menyiapkan teh hangat dan kue basah buatannya. Kami duduk di ruang tamu, ngobrol santai sambil sesekali tertawa kecil. Topik obrolan kali ini lebih personal. Dia bercerita tentang perasaannya yang kosong selama Dinda pergi. Aku dengan ceritaku sendiri tentang kesedihan perceraian, tentang kerinduan pada kasih sayang yang sempat hilang. Lama-lama, suasana berubah. Tatapan matanya beda, lebih dalam, lebih menggoda. Tangannya secara tiba-tiba jadi lebih kreatif. Cukup membuat jantungku berdebar kencang. Bu Siti, katanya pelan, saya merasa hidup lagi kalau bersama ibu. Aku tak bisa menjawab, hanya diam, menahan napas. Dan entah kenapa, hatiku berkata ini salah. Tapi tubuhku tak bisa bohong, aku juga merasa sama. Aku merindukan lelaki, merindukan rasa dicintai, diinginkan. Lalu, tanpa kata, ia mendekat. Wajahnya semakin dekat, dan terjadi kegiatan yang diinginkan. Cukup lelah, tapi akhirnya lega juga. Apalagi ternyata dia ada aja gebrakannya. Setelah itu, kami sepakat untuk tidak membicarakannya. Tapi esok hari, lusa, minggu depan, kami sailing, mencari sabung fisik itu terus terjadi. Sampai suatu hari, aku dan dia sepakat untuk melanjutkannya di rumahnya. Tempat yang lebih kondusif, tempat tak ada yang mengintai. Rumahnya menjadi tempat kejadian pertempuran kami. Di sanalah kami mencurahkan kerinduan, beradu jurus kreatif. Beberapa kali kami lakukan itu di kasur Amerika, di sofa, bahkan di dapur. Terlalu kreatif menurutku, tapi setiap kali aku pulang, air mataku jatuh. Bukan karena menyesal, tapi karena rasa bersalah. Aku tahu ini salah. Aku tahu Rizal masih punya istri, meski jauh. Aku juga tahu bahwa Dinda di sana mungkin sedang bekerja.
keras demi masa depan keluarga mereka. Dan aku hanya seorang janda yang kehilangan arah, yang terjebak dalam ilusi cinta, yang mungkin hanyalah kebutuhan asal oleh semata. Sejauh ini, aku merasa dicintai, dihargai, dan dipuja lagi. Padahal aku tahu, Rizal punya istri yang sedang jauh di sana. Dan di tengah api yang mulai berkobar ini, aku mulai takut. Takut pada konsekuensi, takut pada karma. Tapi yang paling aku takuti adalah, aku tak bisa berhenti. Aku mulai kehilangan kendali atas diriku sendiri. Dari awalnya hanya bertemu di malam hari, atau saat suasana sepi. Lama-lama, aku sering datang ke rumah Rizal bahkan di siang bolong. Kadang hanya untuk sekadar ngobrol, tapi lebih sering untuk hal lain. Aku tak bisa menahan rindu. Dan Rizal pun sama. Dia seperti candu bagiku, sesuatu yang buruk, tapi terasa nikmat setiap kali kurasakan. Kami semakin berani, tidak lagi memperhatikan waktu dan tempat. Bahkan satu kali, kami melihat tukang sayur langganan yang lewat di depan pagar rumah Rizal. Ia sepat-sepat pergi begitu melihat aku keluar dari dalam rumah itu. Aku pura-pura biasa saja, tapi hati langsung panik. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai mendengar bisikan-bisikan kecil dari tetangga. Saat belanja ke warung, ada ibu-ibu yang berbisik pelan sambil sesekali melirik ke arahku. Di ronda, suara tawa mereka tiba-tiba berhenti ketika aku lewat. Aku mencoba tenang, tersenyum, menganggap semua itu tidak penting. Tapi jantungku selalu berdebar keras tiap kali melihat mata orang-orang menatapku dengan tatapan penuh tanya, seperti mereka tahu segalanya. Sampai suatu sore, aku pulang dari rumah Rizal, masih dengan baju yang sama saat aku pergi ke pasar. Aku membuka pintu pagar dan melihat Bu Yati, tetanggaku yang duduk di kursi goyang di depan rumahnya. Pandangan matanya menusuk. "Bu Siti, ini sudah siang kok, baru pulang ya? Dari mana?" katanya dengan senyum sinis. Aku coba menjawab santai, "Tadi ke rumah Mas Rizal, bantu-bantu masak. Soalnya dia kan sendirian." Ia mengangguk-angguk, lalu berkata pelan, "Ya, tapi kalau sering-sering ke rumah orang yang suaminya sedang jauh-jauhan, nanti orang akan mikir macem-macem loh Bu." Aku diam, tak bisa berkata apa-apa, hanya senyum getir yang muncul di wajahku. Lalu aku masuk ke rumah, menutup pintu, dan menangis di dalam. Rizal menelepon beberapa menit kemudian. "Aku ketemu Bu Yati tadi," kataku pelan. "Kenapa?" Dia menyindir aku, menanyakan kenapa aku sering ke rumahmu. Rizal diam sejenak, lalu berkata, "Tenang saja Bu, tidak ada yang bisa melarang kita bersama. Mereka cuma iri karena kita saling menemukan." Aku ingin percaya padanya, tapi kata-katanya justru membuatku ragu. Ini bukan soal larangan orang, bukan soal omongan tetangga. Ini soal hati nurani, soal benar dan salah, soal karma yang mungkin sedang menunggu di balik kesempatan. Dan entah kenapa, aku mulai merasa sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin akan menghancurkan semuanya. Dan benar saja, aku tak pernah menyangka bahwa bisik tetangga bisa menjadi api yang membara hingga ke luar negeri. Beberapa hari setelah Bu Yati menyindirku, tiba-tiba saja Rizal datang ke rumahku. Dengan wajah murung, matanya sembab, suaranya parau. Ia duduk di kursi depanku. Tanpa kata, aku hanya bisa menatapnya, cemas. "Dinda tahu." Akhirnya dia berkata pelan. Aku terdiam, jantungku berdebar keras. Keluarganya di sini, mereka sesuatu pada Dinda, entah siapa yang cerita. Tapi dia sudah tahu tentang kita. Aku menutup mulutku dengan tangan, tak bisa berkata apa-apa. Di dalam hati, rasanya seperti ribuan jarum menusuk-nusuk. "Apa katanya?" tanyaku akhirnya. Suaraku serak. Rizal menggeleng pelan. Dia marah, nangis, menjerit-jerit lewat video call. Dia bilang, "Aku pengkhianat, bahkan sampai sebut-sebut nama kamu juga." Aku menunduk. Air mataku jatuh begitu saja. Aku tak bisa membayangkan betapa sakitnya hati seorang istri yang jauh tiba-tiba tahu suaminya berselingkuh. Betapa hancurnya hati seorang wanita yang bekerja motivation demi masa depan keluarga, tapi malah dikhianati oleh orang yang ia percaya. Aku ingin minta maaf,
Tapi aku tak punya nomor Dinda. Aku tak punya cara untuk menjelaskan semuanya. Bahwa ini bukan rencana awal. Bahwa kami juga tidak punya niat buruk dari awal. Hanya kesepian, rasa ingin dicintai, dan kelemahan manusia biasa yang membuat kita tersesat. Tapi, bagaimana mungkin semua itu bisa dijelaskan? Aku hanya bisa menangis. Menyesali semua ini. Menangis bukan karena takut pada omongan orang, atau takut pada Rizal. Tapi karena menyesal, sangat menyesal, telah melukai hati seorang istri yang sedang berjuang sendirian di negeri orang. Dan entah kenapa, saat itu aku sadar. Kadang, karma tidak datang dalam bentuk langsung, tapi ia hadir sebagai penyesalan yang terlalu berat untuk dipikul. Sejak hari itu, hubungan kami mulai goyah. Rizal lebih pendiam. Aku juga tak lagi nekat datang ke rumahnya. Kami sama-sama ketakutan, takut pada konsekuensi, takut pada waktu yang akan terus berjalan dan membawa kisah ini pada akhirnya. Dan ternyata, itu baru permulaan dari gangkengan besar yang akan mengubah hidup kami selamanya. Beberapa hari setelah konflik dengan Dinda meledak, Rizal datang ke rumahku menjelang malam. Langkahnya berat, wajahnya murung, dan matanya sembab, seperti habis menangis. Aku langsung tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar amarah Dinda. Ia duduk di kursi kayu depan rumahku tanpa berkata-kata. Aku hanya bisa memandanginya sambil menahan napas. Lalu, perlahan, ia mengeluarkan ponselnya dan membuka sebuah percakapan WhatsApp. "Kamu harus baca ini," katanya serak. Aku ragu-ragu menerima ponsel itu. Tapi begitu aku mulai membacanya, jantungku seolah berhenti berdetak. "Rizal, aku Halim. Tapi, ini bukan hasil perbuatanmu." Kalimat itu terpampang begitu saja. Dingin, menusuk, membuat duniamu terasa goyah dalam sekejap. Aku terdiam, tidak percaya, tapi mataku tak bisa bohong. Aku sudah membacanya 2 kali. Aku melanjutkan membaca pesen-pesen. Setelahnya, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud sampai seperti ini, tapi aku juga manusia biasa. Aku kesepian. Aku butuh kasih sayang, dan dia ada di sini. Dia baik padaku. Maafkan aku, Mas. Aku menutup mulutku rapat-rapat. Air mataku jatuh tanpa sadar. Dunia terasa sempit. Aku mendongak menatap Rizal. Ia diam, matanya kosong, seolah jiwa dan hatinya telah dicabut satu persatu. Ternyata, Dinda juga tidak setia. Bahkan, sebelum Rizal berselingkuh denganku, ia sudah berselingkuh dengan majikannya di luar negeri. Sudah berapa lama hubungan gelap itu terjadi, entah sudah berapa banyak janji setia yang dilanggarnya. Dan entah kenapa, dari semua rasa sakit yang kurasakan, yang paling menusuk adalah penyesalan. Bukan karena Dinda juga khianati suaminya, tapi karena kami tetap saja salah. Tapi meski begitu, itu tak menghapus dosa kami. Aku tetap merasa bersalah. Hatiku remuk. Aku takut pada Tuhan, pada masyarakat, pada masa depan. Bagaimana mungkin aku bisa merasa sebagai korban kalau aku sendiri juga menjadi pelaku? Bagaimana mungkin aku bisa marahi Dinda kalau aku pun melakukan hal yang sama? Aku duduk termenung di beranda rumahku malam itu, dengan angin dingin yang menyapu wajahku yang basah oleh air mata. Di dalam hati, aku hanya bisa berdoa, "Ya Allah, ampuni hamba-Mu yang lemah ini." Aku tak tahu lagi apa yang benar atau salah. Aku hanya tahu bahwa cinta kadang bukan jawaban dari segala kerinduan. Kadang, cinta justru menjadi pintu masuk dari semua kepedihan. Dan dari titik ini, hidupku mulai berubah. Entah kemana arahnya, yang pasti tidak akan pernah sama lagi. Aku mencoba menjauh dari Rizal, benar-benar menjauh. Aku tidak lagi meneleponnya, tidak datang ke rumahnya. Bahkan saat ia mengetuk pagar rumahku, aku pura-pura sedang sibuk, atau bahkan pura-pura tidak ada di dalam. Aku tahu itu terkesan kejam, tapi aku merasa tak punya pilihan lain. Aku seorang ibu, seorang mantan istri, dan manusia yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Aku tak bisa terus-terusan seperti ini, hidup dalam dosa, bersembunyi dari pandangan orang, dan membohongi hati nurani sendiri. Setiap malam, aku duduk di beranda dengan secangkir teh hangat di tangan, tapi pikiranku tak tenang. Bayangan wajah Rizal selalu hadir. Senyumnya
Suaranya, caranya menyapaku dengan lembut. Semua itu masih terngiang-ngiang. Hatiku menjerit, rindu, dan okupansi pada diriku sendiri karena masih merasakan hal itu. Aku ingin membalikan waktu, ingin kembali ke masa-masa awal ketika ia hanya tetangga baik yang sering membantuku memperbaiki genteng bocor atau mengangkat barang belanjaan. Ketika hubungan kami belum melampaui batas, ketika cinta itu belum menjadi racun yang membuatku kecanduan. Tapi waktu tidak bisa diputar. Yang bisa kulakukan hanyalah memilih untuk bangkit atau terus tenggelam. Dan di tengah usahaku untuk melupakannya, Rizal datang. Tanpa janji, tanpa pemberitahuan, hanya dengan langkah pelan. Ia berdiri di depan pintu rumahku. Wajahnya tampak letih, matanya sembab. Sepertinya ia juga habiskan malam lem sunyi dengan penyesalan yang sama. Bu Siti, katanya pelan, saya mohon, jangan tinggalkan saya. Aku diam, tanganku gemetar. Aku ingin bilang tidak dengan tegas, tapi lidahku keluh, hati kecilku menolak mendengarkan logika. Dia maju selangkah, lalu berkata, saya tahu kita salah, tapi tolong, jangan biarkan semua ini menghancurkan kita. Saya butuh kamu, bukan sebagai pelarian, bukan sebagai kesalahan, tapi sebagai bagian dari hidup saya yang ingin saya perbaiki. Aku menunduk, air mata jatuh satu persatu. Aku bingung, aku takut, tapi aku juga masih mencintainya. Dan dalam diam, aku mulai menyadari sesuatu. Bahwa kadang rasa bersalah dan kerinduan itu datang bersama. Bahwa manusia bisa jatuh, tapi mereka juga bisa bangkit jika ada tangan yang mau menolongnya naik. Termasuk aku, termasuk dia. Waktu berjalan, meski terasa lambat. Beberapa bulan setelah Dinda membongkar perselingkuhannya dan konflik dengan Rizal mencapai titik tak bisa diperbaiki lagi. Akhirnya perceraian mereka sah secara hukum. Prosesnya cepat, mungkin karena keduanya soma-suma sudah pasrah dan tak ada lagi yang ingin dipertahankan. Dinda memilih tetap tinggal di luar negeri. Dia tidak pulang, tidak mengambil barang-barangnya, hanya menyisakan kenangan dan luka yang dalam. Sementara Rizal, ia menerima semuanya dengan tenang. Ia tak marahi Dinda lagi, tidak menyalahkan, tidak menangisi, hanya diam. Seperti seseorang yang akhirnya sadar bahwa hubungan itu memang sudah mati sejak lama. Dan suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, Rizal datang ke rumahku lagi. Kali ini, ia membawa sebuah amplop coklat. Tangannya gemetar saat menyerahkannya padaku. Aku sudah bebas, katanya pelan. Ini surat cerainya. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada dokumen resmi dari Pengadilan Agama. Nama Rizal dan Dinda tertulis jelas. Status perkawinan, sudah bercerai. Matanya berkaca-kaca. Sekarang tinggal kamu yang harus memutuskan. Aku diam. Jantungku berdebar keras. Aku melihat wajahnya. Pria yang beberapa bulan lalu masih menjadi suami orang, yang kini berdiri di depanku sebagai lelaki yang siap untuk memulai hidup baru. Tapi aku tak langsung menjawab. Aku masih ragu, bukan karena tak cinta, karena cintaku padanya bahkan tak pernah hilang, tapi karena takut. Aku takut akan pandangan orang. Bagaimana masyarakat akan melihatku sebagai wanita yang merusak rumah tangga orang lain, sebagai janda yang berani mengambil suami orang. Aku takut akan karma. Apakah semua kesedihan yang telah kami alami adalah bagian dari pembalasan itu? Dan jika kami bersama, apakah akan ada lebih banyak ujian yang menanti? Aku juga takut pada hal-hal yang belum pasti. Masa depan, hubungan kami yang lahir dari dosa, apakah bisa bertahan? Apakah bisa menjadi benar di mata Tuhan? Aku menatapnya, lalu berkata pelan, saya butuh waktu. Rizal tersenyum, tapi senyumnya menyimpan kesedihan. Aku tunggu kamu. Sampai kapanpun. Lalu ia pergi. Punggungnya tampak rapuh saat ia berjalan, pulang ke rumah kosong yang dulu pernah menjadi tempat pernikahannya. Dan aku tetap duduk di beranda, memandangi surat cerai itu di pangkuan, sambil berbisik dalam hati. Tuhan, jika Engkau izinkan kami bersama, maka sucikanlah cinta kami. Jika bukan jodoh, maka kuatkanlah hatiku untuk melepaskan dia. Beberapa minggu berlalu, aku dan Rizal tetap saling bertemu,
tapi dengan cara yang lebih sopan. Kami tidak lagi terburu-buru. Kami memilih untuk menjalani segalanya pelan-pelan. Bukan sekadar karena rindu atau nafsu, tapi karena kami ingin memastikan bahwa apa yang kita pilih benar-benar berasal dari hati yang telah dewasa. Hati yang sudah belajar dari luka dan penyesalan. Kami mulai sering bicara tentang masa lalu, tentang kesalahan, tentang hal-hal yang ingin kami perbaiki. Ia menceritakan bagaimana ia dulu terlalu percaya pada Dinda, sampai akhirnya menyadari bahwa kepercayaan tanpa komunikasi hanya akan menjadi jebakan. Aku pun menceritakan kisahku dengan mantan suamiku, tentang betapa bodohnya aku dulu, yang berpikir cinta bisa dipaksa bertahan hanya karena anak-anak kita ini sama. Bu, katanya suatu hari saat kami sedang duduk di taman kecil depan rumahku, sama-sama pernah gagal, sama-sama pernah salah menempatkan harapan. Aku mengangguk. Tapi sekarang, kita punya kesempatan kedua. Ia menatapku dalam-dalam, dan aku gak mau menoniakannya lagi. Lama-lama, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sekadar rindu atau gairah, tapi ketenangan, Capricorn. Keyakinan bahwa meskipun awal cerita kami kelam, Tuhan masih memberi ruang untuk mencoba lagi kali ini dengan lebih bijak. Hingga suatu malam, setelah sholat Isya berjamaah di rumahku, aku melihat Rizal duduk termenung di beranda. Aku mendekatinya. Aku sudah siap, kataku pelan. Ia menoleh, matanya berbinar. Maksud ibu? Aku tersenyum. Aku menerima cintamu. Aku menerima kamu, bukan sebagai pelarian, bukan sebagai pengganti, tapi sebagai pasangan hidupku yang baru. Rizal diam sejenak, lalu perlahan air mata jatuh dari pipinya. Tangannya gemetar saat ia memegang tanganku. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi lelaki yang baik. Untuk kamu, kami memutuskan untuk menikah, bukan karena nafsu, tapi karena kesadaran. Aku ingin menjadikannya sebagai pelajaran hidupku, bahwa dari kesalahan pun bisa lahir kebahagiaan jika kita mau bertobat dan memperbaiki diri. Aku tak menyangka, di usiaku yang hampir 50 tahun, aku masih diberi kesempatan untuk manakah lagi menjadi istri seseorang yang bukan hanya mencintaiku, tapi juga menghargai dan menghormatiku. Dan kali ini, aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku akan menjaga hubungan ini dengan segenap jiwa. Karena inilah jalan yang Tuhan berikan untukku. Jalan yang terjal, tapi penuh makna. Pernikahan kami sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan tetangga. Tidak ada pesta besar, tidak ada gaun putih mewah, atau undangan berlapis emas. Yang ada hanyalah keikhlasan, doa, dan rasa syukur yang memenuhi dada. Aku mengenakan kebaya sederhana warna biru tua, dengan hijab putih yang menutupi kepala. Rizal tampak gagah dalam baju takwa dan peci hitam. Di pelataran masjid kecil tempat kami, suara ijab kabul terdengar jelas dan tenang, seolah angin pun ikut bersaksi atas janji yang baru saja kita ucapkan. Saat tangannya menyentuh tanganku setelah menjadi suamiku, aku merasakan ketenangan yang lama sekali tak pernah kurasakan. Aku bukan lagi janda yang kesepian, yang mencari pengganti cinta lama. Aku adalah seorang istri yang kali ini berdiri dengan pilihan sendiri, dengan keyakinan bahwa lelaki di hadapanku adalah bagian dari rencana Tuhan untukku. Di usia 48 tahun, aku menikah lagi dengan seorang pria yang dulu adalah tetangga biasa, lalu menjadi teman, lalu menjadi kekasih, dan kini menjadi suamiku. Perjalanan panjang itu membawaku pada satu hal, pemahaman bahwa cinta itu bukan hanya soal nafsu atau romansa semata. Cinta adalah pilihan, pilihan untuk saling bertahan, meski pernah salah, meski pernah terjatuh. Kami tak pernah membicarakan masa lalu yang kelam, tidak tentang Dinda, tidak tentang mantan suamiku, tidak tentang dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kami fokus pada masa depan, membangun rumah tangga dengan fondasi yang lebih kuat. Kesadaran, penyesalan yang telah dijadikan pelajaran, dan kerelaan untuk saling menghargai. Aku belajar memaafkan diri sendiri, belajar bahwa cinta tak selalu datang dalam usia muda, tapi kadang datang saat kita sudah dewasa, bijak, dan siap untuk menerima segala risikonya. Bahwa hidup
memang tidak sempurna, tapi ia bisa indah jika kita mau menjalaninya dengan hati yang tulus dan jiwa yang tidak mudah menyerah.